Di gurun Australia yang gersang, seekor taipan pedalaman bergerak hampir tanpa suara. Satu gigitan cukup untuk melumpuhkan mangsanya. Racun yang mengalir dalam tubuhnya merupakan hasil perjalanan evolusi yang berlangsung selama ratusan juta tahun. Di hutan hujan Asia Tenggara, predator lain menunjukkan warisan yang sama. Seekor king cobra mengangkat tubuhnya tinggi di antara vegetasi tropis. Di Afrika, mamba hitam meluncur cepat melintasi sabana. Meski berbeda bentuk dan habitat, semuanya berbagi asal-usul yang sama. Ular berbisa modern hidup di hampir seluruh benua di bumi. Masing-masing memiliki racun yang berbeda, strategi berburu yang berbeda, dan cara bertahan hidup yang berbeda. Namun, semuanya berasal dari satu kisah evolusi yang jauh lebih tua daripada spesies-spesies tersebut. Hampir 200 juta tahun lalu, dunia terlihat sangat berbeda dari sekarang. Dinosaurus mendominasi daratan, sementara mamalia masih berukuran kecil dan hidup di bawah bayang-bayang raksasa. Di antara bebatuan dan batang pohon, hidup sekelompok reptil kecil yang akan mengubah sejarah evolusi. Kelompok ini dikenal sebagai Squamata, nenek moyang seluruh ular dan kadal modern. Dari kelompok inilah nantinya muncul berbagai cabang evolusi yang sangat berbeda. Salah satu cabang paling penting dikenal sebagai Toxicovera. Menurut banyak penelitian genetika modern, Toxicovera mungkin merupakan titik awal dari evolusi racun reptil modern. Hewan-hewan ini belum memiliki taring seperti ular zaman sekarang. Namun mungkin mereka telah membawa benih pertama dari sistem racun yang akan berevolusi jutaan tahun kemudian. Pada masa itu, bertahan hidup bukanlah perkara mudah. Predator kecil harus menghadapi mangsa yang lincah, cepat, dan sulit ditangkap. Setiap kegagalan berburu berarti energi yang terbuang dan resiko kematian yang lebih besar. Di dunia yang kompetitif ini, bahkan sedikit keuntungan dapat menentukan siapa yang akan bertahan. Tekanan seleksi alam mulai mendorong perubahan kecil yang kelak akan mengubah sejarah kehidupan. Pada awalnya, racun bukanlah senjata. Ia hanyalah bagian dari air liur yang membantu proses pencernaan. Namun mutasi acak mulai menghasilkan protein-protein yang memiliki efek lebih kuat terhadap jaringan hidup. Individu yang menghasilkan protein lebih efektif memperoleh keuntungan saat berburu. Selama jutaan tahun, perubahan-perubahan kecil terus terakumulasi. Protein yang awalnya membantu pencernaan mulai berubah fungsi menjadi senjata biologis. Inilah salah satu contoh paling luar biasa dari proses evolusi yang dikenal sebagai eksaptasi. Meski demikian, racun saja belum cukup. Senjata ini masih membutuhkan cara yang lebih efisien untuk memasuki tubuh mangsa. Seleksi alam kembali bekerja, kali ini pada struktur gigi. Beberapa gigi mulai memiliki alur kecil yang membantu mengarahkan cairan ke dalam luka mangsa. Perubahan kecil ini meningkatkan efektivitas racun secara signifikan. Selama puluhan juta tahun berikutnya, sistem ini terus disempurnakan. Perlahan, alam mulai menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu sistem injeksi racun biologis yang sangat efisien. Sekitar 100 juta tahun lalu, beberapa garis keturunan ular mulai menyempurnakan sistem racun mereka. Evolusi tidak lagi hanya menciptakan predator yang menggigit, tetapi mampu membunuh bahkan setelah mangsa berhasil melarikan diri. Kini keberhasilan berburu tidak lagi bergantung pada kekuatan fisik semata. Racun mulai mengambil alih sebagian besar pekerjaan. Strategi baru ini mengubah aturan permainan dalam dunia predator kecil. Dari satu nenek moyang yang sama, berbagai garis keturunan mulai berkembang ke arah yang berbeda. Sebagian mengembangkan racun yang menyerang sistem saraf. Sebagian lainnya mengembangkan racun yang menghancurkan jaringan dan darah. Dua jalur evolusi besar mulai terbentuk. Jalur yang kelak akan melahirkan sebagian besar ular berbisa modern. Di satu sisi, leluhur Elapidae menjadi pemburu aktif yang mengandalkan kecepatan dan neurotoksit. Di sisi lain, leluhur Viper menyempurnakan strategi penyergapan. Setiap inovasi kecil memberikan keuntungan yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Selama jutaan tahun, racun menjadi semakin kompleks.
bukan satu senjata, melainkan ratusan molekul berbeda yang bekerja secara bersamaan. Ketika dinosaurus menghilang sekitar 66 juta tahun lalu, dunia memasuki babak baru. Mamalia mulai berkembang pesat dan memenuhi relung ekologis yang kosong. Bersamaan dengan itu, ular berbisa juga memasuki masa diversifikasi terbesar dalam sejarah mereka. Dalam dunia yang baru setelah kepunahan dinosaurus, beberapa garis keturunan ular berbisa mulai berkembang menjadi predator yang semakin terspesialisasi. Kelompok Elapidae mulai mengembangkan racun yang semakin efektif menyerang sistem saraf mangsanya. Keunggulan tersebut memungkinkan mereka berburu mangsa yang lebih cepat dan lebih sulit ditangkap. Selama jutaan tahun berikutnya, keturunan kelompok ini menyebar ke berbagai wilayah dunia. Di Afrika, beberapa keturunan mereka mulai berkembang menjadi pemburu yang sangat cepat. Jutaan tahun kemudian, garis keturunan ini akan melahirkan salah satu ular paling ditakuti di dunia, yaitu mamba. Di Asia, cabang lain dari Elapidae berkembang dengan cara yang berbeda. Mereka menjadi semakin besar, lebih cerdas dalam berburu dan mampu memangsa reptil lain. Dari garis keturunan inilah, akhirnya muncul King Cobra, ular berbisa terpanjang yang hidup saat ini. Sementara di belahan dunia lain, kelompok Viper juga mengalami transformasi luar biasa. Alih-alih mengandalkan kecepatan, mereka mengembangkan strategi penyergapan yang hampir sempurna. Taring mereka menjadi lebih panjang, dapat dilipat, dan mampu menyuntikkan racun dalam jumlah besar. Ketika mangsa lewat, satu serangan singkat seringkali sudah cukup. Strategi ini sangat sukses, sehingga keturunan mereka menyebar ke berbagai habitat di seluruh dunia. Pada titik ini, fondasi bagi sebagian besar ular berbisa modern telah terbentuk. Ketika benua-benua terus bergerak dan iklim dunia berubah, sebagian ular berbisa mulai memasuki lautan. Bagi sebagian besar reptil darat, laut adalah dunia yang berbahaya. Namun, bagi beberapa ular, lingkungan baru ini menawarkan peluang yang luar biasa. Sedikit demi sedikit, adaptasi terhadap kehidupan laut mulai muncul. Evolusi membentuk tubuh yang lebih efisien untuk berenang. Ekor menjadi lebih pipih, dan kemampuan menyelam meningkat. Namun adaptasi paling penting tetap berada di dalam mulut mereka. Di lautan, racun menjadi alat yang sangat efektif untuk melumpuhkan ikan yang bergerak cepat. Sementara di selatan, sebuah benua yang terisolasi mulai menjadi evolusi terbesar bagi ular berbisa. Australia menawarkan tantangan unik, mangsa baru, habitat baru, dan persaingan baru. Disinilah beberapa ular berbisa mulai mengembangkan racun yang luar biasa kuat. Jutaan tahun seleksi alam menghasilkan pemburu yang semakin efisien. Beberapa garis keturunan akhirnya melahirkan ular coklat dan taipan modern. Mereka menjadi pemilik salah satu racun paling kuat yang pernah dihasilkan oleh evolusi. Namun, evolusi tidak pernah berjalan satu arah. Ketika racun berkembang, mangsa juga mulai beradaptasi. Sebagian mamalia mengembangkan ketahanan terhadap racun tertentu. Dan sekali lagi, ular dipaksa berevolusi untuk mempertahankan keunggulannya. Seiring berjalannya waktu, racun ular berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks daripada sekedar cairan beracun. Evolusi mulai menyusun campuran molekul yang sangat spesifik untuk jenis mangsa tertentu. Beberapa molekul menargetkan sistem saraf, yang lain menyerang darah, otot, atau jaringan tubuh. Hasilnya adalah salah satu senjata biologis paling rumit yang pernah dihasilkan oleh alam. Di Amerika Utara, kelompok Viper juga mengalami transformasi luar biasa. Mereka mengembangkan organ khusus yang mampu mendeteksi panas tubuh mangsa. Kemampuan ini memungkinkan mereka berburu bahkan dalam kegelapan total. Jutaan tahun kemudian, salah satu keturunan mereka mengembangkan ciri khas yang unik. Pada ujung ekornya, muncul struktur yang menghasilkan suara peringatan. Lahirnya ular derik menandai salah satu inovasi perilaku paling unik dalam dunia reptil. Sementara itu, di lautan tropis, ular laut terus menyempurnakan adaptasinya. Mereka menjadi salah satu kelompok ular paling berbisa di planet ini. Kini, hampir setiap habitat di bumi memiliki perwakilan ular berbisa. Uniknya, bahkan dalam satu spesies yang sama, komposisi racun dapat berbeda.
Lingkungan, jenis mangsa, dan tekanan evolusi lokal dapat memengaruhi racun yang mereka hasilkan. Protein racun dan DNA tidak meninggalkan jejak dalam batuan purba. Baru dalam beberapa dekade terakhir, teknologi genetika mulai membuka tabir tersebut. Dengan membandingkan gen berbagai reptil, ilmuwan menemukan hubungan yang sebelumnya tidak terlihat. Temuan inilah yang memperkuat hipotesis bahwa asal-usul sistem racun modern berakar pada kelompok Toxicovera. Setelah perjalanan evolusi selama ratusan juta tahun, ular berbisa modern menjadi salah satu predator paling terspesialisasi yang pernah dihasilkan alam. Mereka hidup di gurun yang membakar, hutan hujan yang lembab, pegunungan berbatu, hingga lautan tropis yang luas. Tidak ada kelompok ular lain yang menunjukkan tingkat keberhasilan evolusi sebesar ini. Dengan memangsa hewan pengerat, mereka membantu mengendalikan populasi yang dapat berkembang secara berlebihan. Tanpa mereka, banyak ekosistem akan kehilangan salah satu pengendali alami yang paling efektif. Ironisnya, racun yang berevolusi untuk membunuh kini juga membantu menyelamatkan kehidupan manusia. Para ilmuwan menemukan bahwa banyak molekul racun memiliki potensi luar biasa dalam dunia kedokteran. Beberapa di antaranya bahkan menjadi dasar pengembangan obat modern. Saat ini, penelitian racun ular berkembang lebih cepat daripada sebelumnya. Teknologi genetika memungkinkan ilmuwan mempelajari ribuan komponen racun secara rinci. Semakin banyak yang dipelajari, semakin jelas bahwa racun ular adalah salah satu sistem biologis paling kompleks di alam. Penelitian modern juga membantu meningkatkan efektivitas antivenom di seluruh dunia. Setiap kemajuan baru berarti semakin banyak nyawa yang dapat diselamatkan. Makhluk yang selama ribuan tahun ditakuti manusia, kini membantu manusia memahami kehidupan. Kisah ular berbisa bukanlah kisah tentang monster. Ini adalah kisah tentang adaptasi, seleksi alam, dan ketahanan hidup. Mereka tidak berevolusi untuk menakuti manusia. Mereka berevolusi untuk bertahan hidup. Dan seperti semua makhluk hidup lainnya, mereka hanyalah bagian dari jaringan kehidupan yang jauh lebih besar. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, subscribe channel ini untuk mengetahui video selanjutnya.